Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diketahui bahwa kaum munafik diancam oleh Allah dengan mendapat siksa di dalam neraka jahanam. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 68. Salah satu penyebabnya adalah sikap mereka yang sangat buruk di dalam perihal sholat. Berikut ini adalah sifat buruk kaum munafik terhadap sholatnya. Yang pertama, merasa berat dalam mengerjakan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Sungguh aku bertekad untuk menyuruh orang melaksanakan sholat, lalu sholat ditegakkan dan aku suruh ada yang mengimami orang-orang kala itu. Aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang untuk membawa seikat kayu untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tidak menghadiri sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang absen dari sholat berjamaah kecuali orang munafik yang dikenal kemunafikannya. Hadis riwayat Muslim. Abu Umar bin Anas meriwayatkan dari pamannya yang mempunyai persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ia meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang tidak menghadiri keduanya adalah orang yang munafik. Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat isya. Berkata Abu Bishr, maksudnya adalah tidak selalu menghadiri kedua sholat itu. Yang ketiga, mengakhirkan sholat asar saat matahari akan terbenam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, dia baru mulai sholat, dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Yang keempat, sholatnya terlalu cepat, seperti burung mematuk. Dari Abu Abdillah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya dan waktu sujud dilakukan cepat seakan-akan mematuk dalam keadaan dia sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, ia mati di luar agama Muhammad. Ia sujud seperti burung gagak mematuk makanan. Perumpamaan orang ruku tidak sempurna dan sujudnya cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau 2 biji kurma yang tidak mengenyangkannya. Hadis riwayat Abu Ya'la, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Yang kelima, malas ketika mendirikan sholat. Sifat malas orang munafik itulah sifat yang nampak sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, dan mereka tidaklah mengerjakan sholat melainkan dalam keadaan malas. Quran Surat At-Taubah ayat 54. Yang keenam, riya dalam sholatnya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Jika disimpulkan ada 10 tanda orang munafik di dalam sholatnya, yaitu yang pertama, merasa berat dalam mengerjakan sholat. Yang kedua, meninggalkan sholat isya dan sholat subuh. Yang ketiga, tidak menghadiri sholat berjamaah. Yang keempat, sengaja menunda-nunda waktu sholat. Yang kelima, mengakhirkan sholat asar saat matahari akan terbenam. Yang keenam, sholatnya terlalu cepat, seperti burung mematuk. Yang ketujuh, mencuri dalam sholat dengan tidak khusyuk. Kedelapan, malas ketika mendirikan sholat. Yang kesembilan, ria dalam sholatnya. Dan yang kesepuluh, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit.